Oke. Ini beneran 64 bit? 64 bit. Hah? PC Gen 4. Serius? Iya, PC Gen 4. Tahu. Tapi series 64 bit 2022. Iya, terus harganya 4 jutaan itu. Hah? 4 jutaan? Yo guys, welcome back di News Komputer, your official tech partner. Maaf banget ya, ini reviewnya agak lama, review yang GPU kali ini. Karena aku baru bikin test benchnya kemarin banget itu. Dan download gamenya tuh gede-gede guys. Jadi bikin reviewnya agak lama ya. Kali ini kita akan review salah satu GPU AMD terbaru, yaitu AMD RX 6500 XT. Jadi ini GPU yang paling kontroversi di awal tahun 2022. Karena baru lahir aja udah dihujat guys. Apa nih 64 bit? Ya kalian bisa lihat aja review-review di luar itu banyak yang udah menghujat dari spek performance-nya tuh jelek. Masa sih entry level segini dengan harga 4 juta sejelek itu? Nah, aku nggak percaya. Oke, mari kita akan tes dan lihat seperti apa performanya di dalam game. Dan sebelum itu kita akan bahas dulu spek sheet-nya dari AMD RX 6500 XT ini. GPU ini rilis di awal tahun 2022 kemarin, tepatnya di bulan Januari itu, dengan codename AMD Navi 24. Hadir dengan mengusung fabrikasi 6 nanometer TSMC dan arsitektur baru berupa RDNA 2.0 yang membawa beberapa pembaruan seperti Infinity Cache dan dukungan DirectX 12 Ultimate. Performanya diklaim 65% lebih cepat daripada yang versi yang pertama. RX 6500 XT ini membawa 16 compute core yang clocknya itu bisa di-boost sampai 3 GHz. Kalau yang biasanya entry level itu sekitar 1,5 sampai 2 GHz, dia sudah 3 GHz. Bisa mentok segitu. Itu luar biasa untuk kartu entry level ya, itu kencang banget. Ditambah dengan RDNA 2.0 dan 6 nanometer TSMC membuat GPU ini hanya mengambil daya sekitar 107 watt. Jadi masih tetap butuh tambahan 6 pin ya. VRAM-nya ada di 4GB dan dia menggunakan GDDR6 64 bit. Nah, terus kalian bertanya-tanya nih, kenapa harga GPU ini bisa lebih murah dibanding GPU sekelasnya di entry level kayak 1650, kayak RTX 3050. Itu kenapa bisa lebih murah? Nah, karena untuk mendapatkan harga sekitar $200 itu ada beberapa fitur yang di-cut di GPU ini. Nah, yang pertama adalah display output. Display outputnya itu cuma ada 2 di sini, yang biasanya kalau di entry level sekelas gini itu ada 3 sama 4, tapi dia cuma 2. Itu cuma HDMI 2.1 sama DisplayPort 1.4. Itu bukan karena mereknya itu power color, enggak, bukan. Karena memang limitasi dari GPU-nya sendiri itu cuma maksimal 2 display output. Jadi kalau kalian beli 6500 XT di merek lain, itu pasti display outputnya juga masih tetap 2, enggak jadi 4 gitu, enggak. Terus VRAM-nya untuk 6500 XT itu cuma 4GB GDDR6. Itu khas entry level banget ya. Udah gitu ditambah dia hanya menggunakan bandwidth 64 bit x4. Bahkan adiknya sendiri yang 5500 XT itu 128 bit x8. Ini 64 bit x4. Hah? Untuk yang masih awam tentang speed transfer dari masing-masing generasi PCI Express serta penggunaan bus bandwidth pada GPU, nanti akan aku bahas juga di belakang ya. Sekalian ada perbandingannya antara PCI Express Gen 4 sama Gen 3 juga. Jadi, gimana nih performanya? Berarti jelek dong? No. Kita harus tes dulu secara real seperti apa performa sebenarnya dalam game dan performa aplikasi sintetis. Nah, untuk itu aku menggunakan test bench di sini. Aku menggunakan i5 12500F dan Asus TUF Z690 plus Wi-Fi D4 yang dulu pernah aku review di sini di channel ini. Kalian cek di sini. Nah, di situ. Untuk perbandingan performanya aku menggunakan salah satu GPU dari Nvidia, yaitu yang GTX 1650 yang 4GB GDDR5. Agak kurang versi sebenarnya karena itu ya GDDR5, tapi yang 6500 XT itu udah GDDR6. Tapi nggak apa-apa lah karena dia 64 bit kan ya, anggap aja fair lah ya. Tarung GPU guys. Terus hasilnya? Interesting hasilnya guys. Langsung aja kita lihat di tabel ini. Di pengujian sintetis kita ada 3D Mark dan Full Mark. Di Firestrike skornya ternyata itu unggul jauh dari GTX 1650 di angka 13 ribuan. Di tes P pun juga sama, RX 6500 XT masih unggul dari 1650. Di Full Mark juga sama, di preset Full HD juga 6500 XT masih unggul jauh guys. Untuk game, game juga sama guys, ternyata unggul jauh banget ini. FPS-nya, wah gila, kaget aku. Ini kalian bisa lihat ya, saking gak percayanya aku sampai ngeran ini game 3 kali dan hasilnya ternyata ya segitu-segitu aja. Kalian bisa lihat di Valorant ini ya, itu 6500 XT bisa dapat mentok kiri alias high di 228 fps. Yang itu jauh banget selisihnya sama average-nya di 1650 di 159 fps. Di Apex Legends juga sama, dan ini sesuai dengan klaimnya AMD bahwa 6500 XT itu bisa sampai 91 fps di settingan high. Hasilnya malah dapat 106 fps, lebih tinggi dari klaimnya.
Ini juga mentok kanan loh ya. Plus ada beberapa efek yang enable. Di Far Cry 5 juga bisa dapat stabil average-nya di 83 fps. Ini harusnya aku mengujinya pakai Far Cry 6, tapi karena gamenya gede banget. Setelah videonya basi yaudah aku pakai Far Cry 5 dulu yang ada. Selanjutnya ada Metro Exodus di high bisa dapat 50 fps. High ya, bukan medium ini. Ini high. Drop FPS-nya pun masih di angka 29 yang sangat playable menurutku nih. Ini game AAA ya, yang beratnya hampir sama kayak Cyberpunk. SOTR juga sama, setting mentok kanan atau high case dapat 59 fps pada average dan dropnya ada di 41 fps. Terus Cyberpunk 2077 itu malah ya keluar ya, aroma kartu entry levelnya itu keluar, jadi cuma dapat 37 fps di high setting, yang seharusnya kalau kita pakainya di settingan low atau medium mungkin masih bisa lah dapat 40-50 fps. Terakhir ada Forza Horizon yang agak aneh. Performanya lebih unggul 1650 ya dibanding 6500 XT di angka 76 fps. Jadi yang RX 5000 XT hanya 61. Aku nggak ngerti kenapa bisa selisih 15 fps. Nanti akan aku cari tahu lebih lanjut. Tangannya tenang, gak usah terus komen. Itu kan PC Gen 4 bang, sama PC Gen 3 bang, cover. Nah, sebelum lanjut akan aku jelaskan sedikit buat yang awam ya tentang perbedaan PCI Express dan LAN-nya. Jadi GPU RX 6500 XT ini menggunakan PCIe Gen 4. Dan yang Asus yang 1650 ini itu menggunakan Gen 3. Terus apa hubungannya PCI Express dengan performanya? Ini ibarat kalian kenal USB 2.0 sama USB 3.0. Pasti speednya berbeda kan? Nah, itu sama dengan PCI Express. Berbeda generasi, berbeda lane-nya, berbeda juga speed transfernya. Speed transfer di sini bersifat teoritis ya. Jadi ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil tergantung dari motherboard dan chipset yang digunakan. Mari kita lihat tabel di sini. Jadi ini adalah tabel PCI Express Link Performance. Jadi ada perbandingan antara generasi dan lane yang digunakan. Nah, kita lihat di GPU Nvidia GTX 1650 tadi itu punya bus bandwidth-nya 128 bit dan menggunakan PCI Express X8 Gen 3. Speednya bisa dicapai itu sebesar 7,8 GB per detik. Nah, sedangkan yang RX 6500 XT mempunyai bus bandwidth 64 bit menggunakan PCI Express X4. Bukan X8 ya, X4 Gen 4 tapi. Speednya dicapai ternyata tuh sama seperti 1650 sebesar 7,8 GB per detik. Dari data tabel barusan dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata kecepatan dari AMD RX 6500 XT dengan 1650 itu hampir sama dan bahkan lebih tinggi yang RX 6500 XT walaupun dia menggunakan 64 bit X4. Lalu apa jadi jika GPU ini kita taruh di PCIe Gen 3 guys, di force. Jadi ini aku force ya, di motherboardnya itu ada pilihan untuk generasi PCI Express-nya itu aku force di Gen 3 langsung dari BIOS. Apakah performanya turun 2 kali lipat? Aslinya? Ternyata sama aja. Nih, langsung lihat aja tabelnya. Tidrimak sama Furmak nih. Lihat skor yang didapat dari PCIe Gen 3. Lihat ini. Itu nggak nyampe 200 selisihnya. Kukira tuh bakal selisih hampir 50%. Ternyata enggak, guys. Nggak nyampe 10%. Ini udah ku force PCIe Gen 3 ya ternyata ya. Ini masih segini, tipis banget semuanya. Di Furmak juga sama, itu nggak nyampe ratusan semuanya. Terus bagaimana di game? Di game juga sama, itu forma antara Gen 4 dan Gen 3 itu nggak beda jauh guys. Kalian nih perbandingan skornya di Valorant ya, itu dari 218 average sama 159, itu jauh loh. Ini high. Di Apex juga sama tuh, lihat dari 88 ke 60 ya. Masih selisih 30 fps, jauh banget. Masih menang RX 6500 XT. Far Cry juga sama, itu selisihnya juga lumayan. Terus ada di Metro Exodus yang nggak terlalu jauh sih, tapi ini tetap lumayan, 48 sama 34 fps. Dan itu high. Terus ada Tomb Raider nih, cuma selisih 5 fps aja. Tipis banget nih, tapi masih menang ini 6500 XT. Tapi berbeda dengan di Forza Horizon ya. Forza Horizon juga agak turun jadi 43 fps yang tadi awalnya 61 ya. Itu tetap masih menang 1650 ya. Jauh banget jaraknya tuh. Oke, saatnya kesimpulan. Kalian sudah lihat ya performanya tadi ternyata kenceng banget loh. Jauh dari ekspektasi sebuah kartu entry level itu jauh. Bahkan bisa ngalahkan 1650 di game AAA. Itu gokil banget ya. Di harga 3,5 juta sampai sini mungkin nanti jadi 4,5 juta ya kalau udah dijual di retail. Kartu ini mempunyai tapi yang belum aku jelaskan dari awal sampai akhir video. Apa itu? Nah, GPU ini itu tidak ada namanya native media encoder. Buat kalian yang sering berkecimpung di dunia konten kreatif seperti Premiere Pro ataupun streamer pakai OBS, itu ada yang namanya hardware accelerated encoding. Jadi encoding tapi nanti dibantu sama GPU. Nah, di sini itu nggak ada. Jadi ketika nanti kalian rendering atau menggunakan OBS, itu nggak bisa dibantu sama GPU. Pure, hanya render dari CPU only. Oke lah, 64 bit. Wah, itunya juga dihilangin. Mungkin bagi sebagian orang nggak masalah, tapi bagiku yang penggiat konten kreatif dan seorang
streamer game, ini kartu jadi deal breaker besar selain 64 bit tadi. Tapi memang benar, sesuai spekulasiku yang sudah aku pikirkan bahwa ya, AMD melahirkan RX 6500 XT ini pure hanya untuk kebutuhan gaming. Dan dia PC-nya tuh harusnya PC yang baru yang sudah support PC Gen 4, bukan user lama yang hanya ingin upgrade GPU saja. Nah, kembali ke pertanyaan awal, jadi kira-kira GPU ini pantas untuk dibeli atau enggak? Ya, itu tergantung ke kebutuhan kalian. Kalau kalian butuhnya buat gaming aja, ya silahkan dibeli, karena performanya ternyata lebih bagus daripada 1650. Tapi kalau kalian juga penggiat konten kreatif dan seorang gamer, kayaknya aku lebih baik nunggu aja deh. Atau mungkin lari ke RTX 3050 yang sepertinya itu sudah hadir di Yongs Komputer. Nanti kita akan uji juga, jadi jangan lupa subscribe ya. Oke, sepertinya cukup aja untuk review AMD RX 6500 XT ini. Kalau kalian ingin beli part-part test bench dan GPU yang aku review kali ini, kalian bisa cek aja di deskripsi video di bawah. Itu udah ada linknya, kalian tinggal klik aja ya. Anyway, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa drop the like, comment, dan subscribe ya. Aku Kiri Julian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.